Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Puja Mardelita Pertiwi, NIM 193141190. Saya sebagai pemateri pertama akan menyampaikan mengenai sejarah Sumpah Pemuda. Oke, hear me out. Pasti kamu udah tahu ya basic info kalau Sumpah Pemuda itu lahir dari Kongres Pemuda yang kedua yang dilaksanakan pada tanggal 27 sampai 28 Oktober 1928. Nah, apa sih sebenarnya Kongres Pemuda itu? Jadi, Kongres Pemuda adalah sebuah kongres nasional yang 2 kali diadakan di Jakarta. Kalau yang pertama itu dilaksanakan pada tanggal 30 April sampai 2 Mei 1926. Pada kongres pertama waktu itu para pesertanya belum kepikiran tentang Sumpah Pemuda karena waktu itu para pesertanya masih memiliki rasa kedaerahannya masing-masing. Karena hal itulah kongres pertama ini akhirnya menghasilkan PPPI atau Persatuan Pelajar-Pelajar Indonesia. Tujuannya tak lain yaitu untuk memperkuat kesatuan dan persatuan para pemuda dalam melawan penjajah. Dan ini yang akhirnya di Kongres Pemuda berikutnya menjadi bara penghasil Sumpah Pemuda. Dan di Kongres Pemuda yang kedua, peserta yang hadir ini bukan hanya dari PPPI dan peserta dari Kongres Pemuda yang pertama, tapi juga ada dari organisasi kepemudaan lainnya seperti Jong Java, Jong Bataksbon, kemudian Jong Islamietenbon, kemudian Jong Celebes, kemudian Jong Sumatranenbon, kemudian Jong Ambon, kemudian ada Katolika Jongelingenbon, kemudian ada Pemuda Kaum Betawi, Sekarukun, dan organisasi lainnya. Bahkan di Kongres Pemuda yang kedua ini juga dihadiri oleh perwakilan pemuda peranakan Tionghoa di Indonesia. Misalnya seperti Kwe Tiam Hiong yang merupakan anggota Jong Sumatranenbon, dan juga ada si Kuk Leong, yakni pemilik gedung asrama pelajar yang menjadi saksi bersejarah dalam perumusan Sumpah Pemuda. Dan gedung tersebut terletak di Jalan Keramat Raya 106 Jakarta Pusat dan kini sudah diabadikan menjadi Museum Sumpah Pemuda. Dari situlah awal mula wujud persatuan bangsa walaupun masing-masing ini masih berasal dari latar belakang budaya yang berbeda. Para pemuda di kongres ini semua memiliki cita-cita yang sama. Bisa dilihat dari tujuan diadakannya Kongres Pemuda. Jadi tujuan Kongres Pemuda yang pertama ini yaitu memajukan persatuan dan kebangsaan Indonesia. Kemudian menguatkan hubungan antara sesama perkumpulan pemuda kebangsaan di tanah air. Dan untuk tujuan Kongres Pemuda yang kedua yaitu melahirkan cita-cita semua perkumpulan pemuda di Indonesia. Kemudian yang kedua adalah membicarakan beberapa masalah pergerakan pemuda Indonesia. Dan yang terakhir yaitu memperkuat kesadaran kebangsaan dan memperteguh persatuan Indonesia. Dan untuk panitia dalam Kongres Pemuda yang kedua ini nggak cuma perwakilan dari berbagai daerah. Kongres Pemuda yang kedua ini turut dihadiri juga oleh the one and only yaitu Muhammad Yamin yang nantinya menjadi inisiator Sumpah Pemuda, dan juga komposer legendaris kita yaitu Wage Rudolf Supratman. Dan untuk isi dari Sumpah Pemuda ini baru mulai diinisiasi saat Kongres Pemuda itu berjalan. Jadi awalnya belum ada rencana sama sekali bakal ada Sumpah Pemuda ini. Setelah proses panjang selama 2 hari, baru lahir 3 janji yang kemudian disebut sebagai Sumpah Pemuda yang berbunyi: pertama, kami, putra dan putri Indonesia, mengaku bertumpah darah yang satu tanah air Indonesia. Kemudian yang kedua, kami, putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa yang satu bangsa Indonesia. Kemudian yang ketiga, kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Jadi ceritanya waktu itu kongresnya itu sudah menuju akhir acara dan mau memasuki pembacaan keputusan kongres. Dan kemudian Muhammad Yamin memberikan secari kertas kepada Sugondo selaku pimpinan kongres Pemuda yang kedua sambil berbisik,
yang menggunakan bahasa Belanda yang artinya saya mempunyai suatu formulasi yang lebih elegan untuk keputusan kongres ini. Dan kemudian Sugondo menyetujui dan secari kertas ini diedarkan ke para peserta kongres lainnya. Karena mendapatkan respon yang positif, kemudian Muhammad Yamin baru menjelaskan secara detail apa maksud dari hal yang dia tulis di secari kertas itu, dan isinya tak lain yaitu 3 poin yang kini kita kenal sebagai Sumpah Pemuda. Tapi waktu itu namanya masih Ikrar Pemuda dan memakai ejaan lama. Baru beberapa waktu setelah kongresnya selesai, namanya diubah oleh Muhammad Yamin sendiri menjadi Sumpah Pemuda. Sekian dari saya, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Rani Susnaza dengan NIM 1931411089 akan membacakan tentang tokoh-tokoh yang ada di Sumpah Pemuda. Nah, berikut ini tuh ada susunan panitia Kongres Pemuda 2 yang diketuai oleh Sugondo Joyopuspito, lalu wakil ketuanya Raden Mas Joko Marsaid dari Jong Java, lalu sekretarisnya ada Muhammad Yamin dari Jong Sumatera Bon, lalu ada bendaharanya Amir Syarifuddin dari Jong Batak Bon, lalu pembantu satunya ada Johan Muhammad Chai dari Jong Islam Metein Bon, lalu pembantu duanya ada Raden Kaca Sungkana dari Pemuda Indonesia, lalu pembantu tiga ada RCI Senduk dari Jong Celebes, lalu pembantu 4 ada Johannes Leimena dari Jong Ambon, lalu pembantu 5-nya ada Muhammad Rohyani Suud dari Pemuda Kaum Betawi. Nah, pengisi acaranya itu ada Wage Rudolf Supratman. Nah, di kongres ini tuh lagu Indonesia Raya itu juga pertama kali dikumandangkan oleh Wage Rudolf Supratman dengan diiringi biola dan dinyanyikan oleh Doli Salim. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Adi Saifat Honita, NIM 193141086. Di sini saya akan melanjutkan materi dari Mbak Rani, yaitu tentang makna dari Sumpah Pemuda. Makna dari Sumpah Pemuda yaitu yang pertama menyatukan perjuangan bangsa Indonesia. Kelahiran Sumpah Pemuda menjadi titik awal mulainya perjuangan bangsa Indonesia secara kesatuan untuk mendapatkan kemerdekaan dari penjajah. Titik awal ini adalah langkah yang sangat penting bagi perjuangan bangsa Indonesia. Pada saat itu, para pemuda dan pemudi yang terlibat dalam peristiwa Sumpah Pemuda dengan tulus merelakan diri untuk berkorban waktu, tenaga, pikiran, bahkan harta benda untuk menyatukan Indonesia. Tekad seperti ini tentu saja merupakan sesuatu yang sangat berharga dan tidak tergantikan. Yang kedua, mendorong semangat juang. Semangat yang terlihat dalam isi Sumpah Pemuda bisa menjadi contoh bagi para generasi muda berikutnya untuk mengambil tindakan dan melakukan sesuatu bagi negaranya. Mengetahui makna Sumpah Pemuda bisa menumbuhkan semangat berjuang untuk mendapatkan suatu tujuan, sekalipun harus mengalami banyak rintangan sebagaimana yang dilakukan oleh generasi pendahulu kita. Yang ketiga, memaknai rasa cinta tanah air. Latar belakang Sumpah Pemuda ini sendiri adalah sebuah pengakuan akan rasa cinta tanah air yang mendorong para pemuda untuk berjuang dalam satu kesatuan. Mencintai tanah air harus diwujudkan dalam tindakan yang nyata dan tulus, termasuk mencintai semua keragaman budaya, masyarakat, dan agama yang ada. Yang keempat, menumbuhkan kebanggaan sebagai bangsa Indonesia. Sudah sewajarnya generasi muda saat ini bangga akan tanah air dan negaranya sendiri, karena Indonesia adalah negara yang unik dan memiliki keragaman kekayaan alam dan budaya yang perlu dihargai dan dilestarikan oleh rakyatnya sendiri. Yang kelima, menekankan kebanggaan akan bahasa Indonesia. Berkembangnya bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan, sejak itu bangsa Indonesia mempergunakan bahasa ini sebagai sarana untuk berkomunikasi. Bahasa Indonesia dapat mempersatukan suku-suku yang berbeda dalam berkomunikasi dan ditetapkan sebagai bahasa resmi yang tercantum pada UUD 1945 pasal 36. Yang keenam, ajakan untuk menjaga keutuhan bangsa.
Dalam proses perumusan ikrar Sumpah Pemuda tersebut memunculkan makna Sumpah Pemuda sebagai ajakan untuk mempersatukan bangsa, dimulai dengan persatuan organisasi pemuda Indonesia pada waktu itu. Perkenalkan, nama saya Dewi Muriati, NIM 193141085. Di sini saya akan menjelaskan mengenai internalisasi. Menurut Kamus Populer pada tahun 2009, yang dimaksud internalisasi adalah sebuah keyakinan, pendalaman, penghayatan terhadap suatu ajaran atau doktrin yang diwujudkan melalui sikap maupun perilaku. Nah, menurut hakikatnya yang dimaksud internalisasi adalah proses menanamkan sesuatu dalam hal nilai persatuan dan kesatuan bangsa. Dan ada generasi milenial, di mana yang dimaksud generasi milenial adalah sebuah generasi yang selalu mengikuti perkembangan zaman dan kemajuan teknologi pada zaman tersebut. Nah, sesuai dengan internalisasi, menurut internalisasi, generasi milenial akan senantiasa menjunjung serta menanamkan nilai dalam Kongres Sumpah Pemuda yang akan mereka lestarikan dalam kehidupan mereka sesuai dengan perkembangan dan teknologi sesuai saat ini. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan mengenai internalisasi. Jadi intinya internalisasi adalah sebuah pemahaman, keyakinan terhadap sesuatu atau aturan yang diwujudkan melalui sikap dan perilaku. Jadi generasi milenial sangat berperan terhadap internalisasi sebuah negara, apalagi tergantung dalam isi Sumpah Pemuda. Jadi sebagai generasi milenial kita harus senantiasa menjunjung tinggi isi sumpah tersebut.